4, 3, 2, 1. Perjalanan pulang, sore hari yang dingin disebabkan oleh hujan, menyisakan gerimis panjang. Panggil saja aku Nak, cukup 2 huruf. Hobiku adalah memberikan ruang kepada alam jagat, siapapun yang singgah dan tinggal. Ruang kesenangan, hiburan, celotehan, amarah, makian, hinaan, pujian, atau apapun itu yang faktanya bisa membuat seseorang, kamu, kalian, dan mereka bisa merasakan kelegaan, kebebasan, ya, berekspresi tentunya. Tak perlu malu, sungkan, atau merasa memang tidak memerlukan. Faktanya, aku siap menampung sesuatu yang menjadi beban untuk kalian. Bagaimanapun juga, sebagai makhluk hidup, terkadang atau mungkin sering, seorang manusia memiliki keinginan untuk meluapkan hal yang sungguh-sungguh ingin keluar dari sanubari paling pahit di rongga dada. Kalian bisa cerita padaku. Ya, meskipun aku tak bisa memberikan solusi, tapi aku yakin cerita kalian bisa menjadi inspirasi yang bisa kubagikan dengan kalian juga. Nilai positifnya, ya kalian pun bisa merasa lega karena sudah berusaha membagi kisah kepada orang lain dengan pengemasan yang unik dan tak melulu sama. Nak. Hai Kay. Lagi di mana? Di jalan. Baru aja pulang dari kantor. Kenapa Kay? Gue mau ngobrol banyak. Kay, are you okay? Aku mampir ke rumahmu ya. Jangan Nak. Gue pengen ngobrol di telepon aja sama lo. Oke. Tapi kamu baik-baik aja kan Kay? Halo Kay. Keina, kamu masih di sana kan? Nak, lo masih inget sama Rido? Rido mantan pacarmu? Dia datang lagi, Nak. Apalagi yang mau dihancurin dari gue, Nak? Kamu cerita dulu ya, tenangin dulu pikiran dan hatimu. Bila perlu, aku ke rumahmu sekarang ya, Kay. Gak usah, Nak. Gue cerita di telepon aja. For your information, Keina adalah salah satu teman SMA aku yang 2 tahun lalu gagal nikah. Inilah ceritanya. Gue Keina, seorang akunting di perusahaan swasta. Usia menginjak 28 tahun dan belum menikah. Ups, lebih tepatnya gue gagal menikah 2 tahun yang lalu. Gue adalah tipikal kekasih setia, si penerima apa adanya, dan gue sangat menyayangi Rido, mantan pacar gue. Dia adalah seorang kekasih yang tega ninggalin gue demi wanita lain tepat 1 minggu sebelum pernikahan kami berlangsung. Beruntungnya, semua undangan belum sempat disebarluaskan. Rido bukanlah mantan pacar gue, tapi dia adalah kekasih yang tega ninggalin gue demi perempuan lain. Mengingat masa itu selalu berhasil bikin mood gue naik turun. You know what?
Semenjak gagalnya pernikahan, ibu gue rajin banget menjodohkan gue dengan berbagai macam jenis dan karakter laki-laki di bumi. Tapi nihil. Ridho mantan gue yang udah lebih dari 5 tahun gue pacarin itu masih aja belum bisa gue ganti dengan makhluk laki-laki manapun. Pernah gak sih kalian jatuh cinta? Ketika gak ada sesuatu hal apapun yang bisa mengubah pendirian lo dalam mencintai dirinya. Ya, itulah yang gue rasakan saat ini. Hari ini gue males banget pulang. Kata adek gue, malam ini ibu mau ngenalin gue lagi sama anak temennya. Gue heran deh, kenapa ibu gak pernah bosan jodohin gue dengan laki-laki pilihannya. Padahal gak pernah berhasil sama sekali. Memang dosa banget ya kalau perempuan seusia gue masih juga belum menikah. Bukannya lebih dosa lagi bagi mereka yang memiliki hubungan di luar pernikahan? Atau apakah menjadi aib bagi perempuan yang sudah dewasa dan cukup usia tapi belum menikah? Pemikiran kayak gitu ya cukup egois lah menurut gue. Hey, coba deh dengerin, kisah hidup itu gak semudah seperti apa yang jadi bahan gibahan. Bukannya gue gak bisa lupain Ridho, bukan juga gue gak bisa bikin orang lain jatuh cinta sama gue. Sama sekali bukan itu. Tapi gue terlalu cinta sama Ridho. Dan gue tahu alasan yang bikin Ridho harus pilih perempuan itu dibanding gue. Gue tahu. Tapi enggak dengan keluarganya dan keluarga gue. Cuma gue doang yang tahu. Singkatnya, 2 minggu sebelum akad nikah nih, ada seorang perempuan yang datang ke kantor gue. Waktu itu gue lagi kerja. Ruangan gue ada di lantai 8 di sebuah gedung pencakar langit. Kata security sih ada seorang perempuan yang lagi nunggu di lobi. Gak mikir lama, gue pun segera ke lobi. Naik lift sendirian. Gue sama sekali gak ada pikiran macam-macam. Sesaat kemudian, gue sampai di lobi. Gue cari tuh perempuan yang dimaksud security itu. Dan ketemu. Seorang perempuan cantik dengan balutan dress mini coklat muda di atas lutut, tanpa lengan tapi dilapisi kardigan mini. Rambutnya hitam kecoklatan, terurai panjang, kurang lebih sepunggung. Definisi cantik menurut gue. Halo Keina, kenalin, gue Agni. Gue duduk di sebelahnya, dengerin dengan seksama soal maksud dan tujuannya datang ke sini. Lama-lama gue semakin tertarik dan penasaran, terlebih ketika perempuan bernama Agni ini menyeret nama Ridho. Jauhi Bang Ridho, Kay. Lo harus ngerti itu. Bang Ridho adalah pacar gue. Kami harus segera menikah. Gue rasa perempuan ini udah gila. Maaf, kami akan segera menikah dan tolong Mbak Agni jangan mengganggu. Oh, minggu depan undangannya juga akan disebar. Gue mencoba untuk tenang, tapi si Agni malah meninggi sambil menunjuk-nunjuk perutnya. Jangan egois, Kay. Gue hamil. Ini anak Bang Ridho. Jauhi calon suami gue, Kay. Seketika perempuan itu berhasil menghancurkan rancangan masa depan gue dalam 2 minggu mendatang. Rasanya air mata ingin berhamburan, tapi gue tahan sekuat yang gue bisa. Gue cuma ingetin lo aja, Kay. Thank you. Kali ini gue gak bisa bertahan. Gue menyusuri lorong dan berlari menuju toilet untuk melampiaskan tangisan di sana. Memaki diri, Ridho, dan perempuan bernama Agni itu sambil memukul-mukul dinding pinggiran wastafel. Betapa bodohnya gue yang bisa-bisanya dicurangi Ridho. Sepulang kantor, gue paksa Ridho untuk ketemu. Gak buta jiwa, gue tetap harus dengerin penjelasan dari tunangan gue. Sebelum memang akhirnya gue harus batalin pernikahan kami.
Hai sayang. Rido tersenyum, tapi gue balas dengan senyuman kecut yang gak enak dipandang. Ada apa, Kay? Rido meraih tangan, namun gue tepis abis-abisan. Jelasin dulu dong sayang, ada apa? Aku ingin kamu terbuka sama aku, Dok. Aku cinta sama kamu. Sangat cinta sama kamu tahu itu. Agni ke kantorku tadi siang. Siapa dia? Wajah Rido mendadak berubah warna menjadi pasi. Peluhnya terlihat bercucuran di sekitar dahi. Jawab. Lihat mataku dan jelaskan pertanyaanku, Rido. Kay, aku dijebak. Agni adalah teman sekantor. Udah lama dia suka sama aku. Tapi aku juga berusaha menjauhinya. Seminggu yang lalu ada acara di kantor sampai larut. Aku terpaksa nganterin Agni pulang sampai apartemennya. Dia maksa aku masuk sebentar untuk minum air putih buatan dia. Dan aku gak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Aku sadar ketika udah setengah berpakaian. Dan aku berada di ranjang yang sama dengan Agni. Aku gak tahu, Kay. Alibi. Aku dijebak, sayang. Percaya sama aku. Terus kamu nyembunyiin itu sama aku? Aku ingin cerita. Tapi kalau waktunya sudah tepat, Kay. Aku gak tahu kenapa fotoku dan Agni tersebar gitu aja di kantor. Dan kejadian itu baru 3 hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa hamil karena aku? Maaf, Rido. Kamu harus nyelesain semua masalah kamu dan Agni. Aku beri kamu waktu sampai minggu depan sebelum undangan disebar. Apapun keputusanmu nanti, aku terima. Seminggu telah berlalu, Rido datang bersama keluarganya, mengejutkan pihak keluarganya sendiri dan keluarga gue. Rido membatalkan acara pernikahan kami minggu depan, dengan alasan bahwa Rido udah gak cinta sama gue. Tapi gue tahu bukan itu alasan yang sebenarnya. Malam ini, waktu telah menunjukkan pukul 7. Gue ingin segera pulang, gak peduli walau masih ada tamu ibu di rumah. Ya, mengingat Rido di tempat ini akan semakin bikin mood hancur berantakan. Tapi sial, gue salah. Ternyata laki-laki brengsek itu datang lagi setelah kepergiannya 2 tahun lalu. Kay, aku merindukanmu. Halo, Kay. Gue harus apa, nak? Gimana perasaanmu sekarang? Gue gak benci dia, nak. Tapi gue belum siap kalau harus ketemu lagi. Kamu gak salah, Kay. Gimana pun juga, yang akan menyesal bukannya kamu. Si Rido mau salah ataupun benar, itu sudah jadi keputusan dia 2 tahun yang lalu. Dia gak berhak lagi memaksa kamu untuk mengenang kesalahan dan memintamu memperbaikinya. Kalau kamu gak siap ketemu dia lagi, it's okay. Itu sama sekali bukan masalah. Wajar, Kay. Rido bilang kalau dia udah cerai sama Agni. Terus kamu jawab apa? Gue bilang aja, cuma tupai aja yang bisa mengulangi kesalahan karena jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Agree, aku setuju banget sama kamu, Kay.
Thank you ya, Nak. Sama-sama, Kay. Semangat terus ya. Bye, Nak. Bye. Gak semua orang mampu seperti Keina menghadapi gagalnya pernikahan dengan kehidupan yang masih terlihat normal. Semoga kamu selalu bahagia dan mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik ya Keina. Yakinilah bahwa akan selalu ada pelangi yang indah setelah hujan badai. See you to next story.